semuanya itu harus ada sistematikanya mendidik anak-anak itu. Terutama di dalam rumah tangga. Bagaimana kondisi rumah tangga itu akan memberikan nuansa kepada anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita di dalam rumah kita ajari ngaji. Terus kemudian kita ajak sholat bareng ke masjid misalnya. Itu sudah ru'yah gitu. Jadi ru'yah ini bukan hanya di ru'yah terus selesai, enggak. Ngajak anak kita bersama-sama ke masjid, itu sudah ru'yah. Ngajarin anak kita, ngajarin ngaji anak kita, itu juga sudah ru'yah gitu. Jadi artinya apa? Jiwa anak itu kita perkenalkan dengan Allah, tapi pelan-pelan sesuai dengan kadar kemampuan anak. Nggak bisa misalnya anak kita terus zikir yang khusyuk. Nah, maka kita lihat kemampuan anak kita. Jadi itu sesungguhnya pengertian-pengertian mendasar dari ru'yah, artinya bagaimana membawa jiwa anak kita ini secara pelan-pelan yang dimulai dari lingkungan rumah tangga yang terkecil, yang dilakukan secara istiqomah, itu yang dinamakan dengan ru'yah. Ya, silakan. Iya, Assalamualaikum Abah. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang ruqyah mandiri. Waktu itu kan Fani nggak bisa ikut, Bah. Rupa-rupanya sekarang agak keteter sedikit sih. Mengenai ruqyah mandiri, kapan saatnya kita itu harus meruqyah mandiri gitu, Bah. Terutama di anak nih, Bah. Yang laki-laki agak gimana gitu, Bah. Saya dalam hati saya apa harus diruqyah ini anak. Saya mikir begitu, Bah. Ya. Mohon solusinya, Bah. Ya. Makasih itu aja, Bah. Assalamualaikum. Begini ya. Saya kasih pengertian terlebih dahulu tentang tentang manusia ya. Kenapa sih kok sekarang ru'yah itu menjadi trendy? Dikit-dikit ru'yah, kayaknya ru'yah itu sudah final gitu. Apa sesungguhnya pokok persoalannya gitu? Maka pokok persoalan yang sesungguhnya itu kan di situ di dalam diri manusia ada jiwa, ada hawa nafsu, ada setan. Kan itu yang terjadi satu tarik menarik sesungguhnya. Maka kalau anak-anak itu sesungguhnya jiwanya itu yang harus diisi dengan dengan karakter-karakter yang Islami gitu. Dan itu memang tidak bisa simsalabim terus kemudian 4 gelipat terus langsung jadi gitu. Karena itu proses gitu. Nah, jadi artinya apa? Pahami sesuatu itu bahwa itu adalah proses. Jangan memahami sesuatu itu ru'yah. Begitu ru'yah selesai. Enggak begitu gitu. Jadi semuanya itu harus ada sistematikanya mendidik anak-anak itu. Terutama di dalam rumah tangga. Bagaimana kondisi rumah tangga itu akan memberikan nuansa kepada anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita di dalam rumah kita ajari ngaji. Terus kemudian kita ajak sholat bareng ke masjid misalnya. Itu sudah ru'yah gitu. Jadi ru'yah ini bukan hanya di ru'yah terus selesai, enggak. Ngajak anak kita bersama-sama ke masjid, itu sudah ru'yah. Ngajarin anak kita, ngajarin ngaji anak kita, itu juga sudah ru'yah gitu.
Jadi artinya apa? Jiwa anak itu kita perkenalkan dengan Allah, tapi pelan-pelan sesuai dengan kadar kemampuan anak. Nggak bisa misalnya anak kita terus kemudian zikir yang khusyuk. Nah, maka kita lihat kemampuan anak kita. Jadi itu sesungguhnya pengertian-pengertian mendasar dari ru'yah, artinya bagaimana membawa jiwa anak kita ini secara pelan-pelan yang dimulai dari lingkungan rumah tangga yang terkecil, yang dilakukan secara istiqomah, itu yang dinamakan dengan ru'yah. Bukan terus kemudian ya dibaca Al-Fatihah, terus selesai, terus kemudian manut. Iya, nggak bisa seperti itu. Jadi begini, Bah. Anak Fani itu takutnya tuh berlebih gitu loh, Bah. Yang laki-laki terutama ya. Jadi kalau di dalam rumah itu takutnya luar biasa. Ke sini takut, ke situ. Bahkan kadang kalau mau ke kamar mandi tuh harus bundanya yang nongkrongin. Kalau enggak sama sekali nggak mau. Terus udah dijelasin nggak ada apa-apa, dan saya bilang begitu. Udah saya jelasin, terus kan kamu ngaji ini masa takut ya. Tapi tetap luar biasa takutnya. Iya. Itu, Bang. Jangankan Anda orang-orang yang tua, orang yang sudah tua juga kadang-kadang mau ke kamar mandi minta diantar karena takut, ya kan? Sama saja. Jadi artinya apa? Itu karena kebiasaan saja. Coba anak-anak dia jadi berani. Enggak ada itu. Wah, berani. Pasti berani gitu. Maka di situ perlu memberikan pengertian-pengertian kejiwaan, keberanian kepada anak itu. Bagaimana sedini mungkin itu diperkenalkan kepada Allah, sehingga kepada selain Allah itu akan menjadi kecil. Tapi memperkenalkan diri anak kepada Allah itu pelan-pelan sesuai dengan kemampuan si anak gitu. Sehingga yang khayalan-khayalan, ya karena masalahnya di situ anak kita itu tumbuh kan ya tidak hanya di dalam rumah, tetapi di lingkungan, yang ngobrol-ngobrol sama temannya. Kadang-kadang temannya tuh yang ngobrolkan ya masalah setan-setan, jadi ketakutan. Nah itu yang tersimpan memorinya. Gitu. Kalau main di luar di kebun orang itu berani, Bah. Tapi di rumahnya sendiri takutnya Masya Allah. Ya, makanya nguji sabar juga sih ini, Bah. iya, jadi itu coba anak itu diajari bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berzikir yang benar, pelan-pelan kepada anak-anak itu sampai nanti tumbuh di dalam jiwa si anak itu bisa merasakan itu. Nah, itu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga nanti akan tumbuh. Jangan lupa loh, zikrullah itu dahsyat luar biasa. Kalau pas masuknya itu keberanian itu akan muncul sendiri itu. Maka itu yang dinamakan dengan ru'yah gitu. Nah, ini yang menjadi peran utama itu adalah bagaimana orang tua memberikan pendidikan yang betul-betul memberikan keberanian kepada anak kita di dalam rumah gitu. Barangkali itu, wallahu a'lam.